Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi untuk mata kuliah kalkulus. Oke, untuk sekarang kita akan bahas masalah nilai mutlak atau nilai absolut. Oke, nilai mutlak dari suatu bilangan real X didefinisikan sebagai nilai mutlak X di mana bernilai positif X jika X lebih besar dari sama dengan 0 dan negatif X jika X lebih kecil dari 0. Jadi intinya bilangan mutlak itu dia selalu bernilai positif karena dia tuh mutlak. Dia nggak bisa bernilai min. Oke, kita lanjut lagi. Sifat-sifat nilai mutlak. Misalkan X kali Y itu sama saja nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Atau nilai mutlak X bagi Y itu sama saja nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Nah, kemudian sama saja juga nilai X tambah Y mutlak itu lebih kecil dari nilai X tambah Y mutlak. Oh, ini salah ya. Ini salah lambang. Ini harusnya sama dengan. Ini juga harusnya sama dengan ya. Nilai X kurang Y itu sama saja nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y. Ini harusnya sama dengannya, bukan lambang lebih kurang besar ini. Oke, kita langsung. Oh, belum contoh ya. Masih. Ketidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak. Misalkan, nilai mutlak X lebih kecil dari A jika dan hanya jika X lebih besar dari min A dan lebih kecil dari A, di mana A harus bernilai positif. Kemudian, nilai X lebih besar A jika dan hanya jika X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Ilustrasinya kita lihat dari contoh ini. Misalkan, nilai mutlak X kurang 4 lebih kecil dari 1,5. Dan B, nilai mutlak 3X kurang 5 lebih besar sama dengan 1. Kita masuk ke A-nya dulu. Oke, perhatikan. Sebentar, saya buat dulu pensil. Oke, perhatikan ya, soalnya nilai mutlak X kurang 4 dia harus lebih kecil dari 1,5. Jika dan hanya jika. Sebentar. Oke, perhatikan. Jika dan hanya jika nilai X kecil 4 lebih besar dari min 1,5 lebih kecil dari 1,5. Pertanyaannya, ini min 1,5 muncul dari mana? Dia muncul dari berdasarkan rumus persamaan yang di atas, yaitu ini. Mana? Ini nih. Jika X lebih kecil dari A, maka dia akan kayak gini bentuknya. Ada min A dan A. Jadi dia kayak gini modelnya. Ini kan kita anggap 1,5 yang tadi itu A kan? Ini juga A. Jadi dia akan muncul min 1,5 dan ini tetap 1,5. Oke, sekarang kita akan kerjakan. Nah, untuk pengerjaan kayak gini, ini kan ada nilai 4. 4 yang ini pindah ke sini dan pindah ke sini juga. Karena ini 4 nilainya min, kalau dia pindah ruas berarti menjadi plus 4. Begitupun di sini, berarti menjadi plus 4. Sehingga kita bisa lihat di bawah, min 1,5 tambah 4. Dan di sini adalah 1,5 tambah 4. Di sini juga harus tambah 4. Karena kedua ruasnya itu ditambah 4 semua untuk menghilangkan 4-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan. Min 1,5 tambah 4 itu adalah 2,5. Min 4 tambah 4 berarti 4. Min 4 tambah 4, 0. Makanya dia tidak ada ditulis di sini. Kemudian 1,5 tambah 4, 5,5. Sehingga jawabannya adalah X lebih besar dari 2,5, lebih kecil dari 2,5. Oke, sampai sini masih bisa diikuti. Kalau nggak bisa, silakan share pertanyaan di grup ya. Oke, sehingga kalau kita gambarkan dia itu bentuknya kayak gini ya. X lebih besar dari 2,5 berarti ini 2,5. Kita gambarkan dalam koordinatnya. X lebih kecil dari 5,5 yang ini. Berarti himpunan jawabannya adalah yang di dalam ini. Sehingga jawabannya adalah 1,5 dan 2,5. Ini bukan 1,5, ini salah tulis ya. Harusnya jawabannya itu adalah 3. Dia lebih besar berarti dari 3, 4, 5. Oke, semoga bisa diikuti ya. Ini salah tulis. Bukan ini jawabannya, harusnya jawabannya adalah 3, 3,5. Pokoknya dari 3 sampai 5 lah, itu jawabannya. Oke, semoga masih bisa diikuti. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2 tadi. Soal nomor 2 tadi nilai mutlak 3x kurang 5 lebih besar sama dengan 1. Jika dan hanya jika 3x kurang 5 lebih kecil min 1 atau 3x kurang 5 lebih besar sama dengan 1. Nah, sekarang pertanyaan dari mana muncul lagi nih? Kembali ke rumus yang di atas. Dari teori yang di atas. Mana yang tadi? Nah, ini.
Kalau X lebih besar dari A, maka akan muncul X lebih kecil min A atau X besar A. Kita kembali ke soal. Oke, dia akan muncul kayak gini ya. Oke, sekarang kita kerjakan lagi. Ini 5-nya pindah ruas. Karena ini min, berarti dia menjadi plus 5. Ini juga jadi plus 5. Oke, min 1 tambah 5, 4. 1 tambah 5, 6. Jadi kita dapat persamaan. Oh, karena ini masih bentuk 3X ya. Kita jadikan X dulu. Karena ini dia 3, berarti nanti 3-nya pindah di sini menjadi 4/3. Di sini 3-nya pindah berarti menjadi 6/3. 4/3 yang ini. 6/3 itu 2. Oke. Bisa dipahami? Kalau enggak, silahkan saya bertanya di grup ya. Oke, sekarang kan kita sudah dapat jawabannya. X lebih kecil dari 4/3 atau X lebih besar sama dengan 2. Oke, sekarang kita gambarkan. X kecil 4/3 otomatis grafiknya akan ke kiri karena dia lebih kecil. Kemudian 2, berarti dia harus ke kanan karena dia lebih besar dari 2, dia ke kanan. Ini lebih kecil dari 4/3 ya. 4/3 itu sekitar 1,2 lah, pokoknya di atas 1, makanya dia ini berada di atas 1, tapi tidak sampai 2 juga. Karena dia lebih kecil maka grafiknya ke kiri. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X anggota min tak terhingga, karena ini banyak ya. Sehingga dia itu dilambangkan dengan min tak terhingga, karena ini banyak terus bisa sampai min 100, 4/3 bagian dari 2 tak terhingga. Karena angkanya ini bisa sampai ribuan puluhan juta tak terhingga ya. Makanya dia itu ditulis tak terhingga. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami tentang nilai mutlak ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan share pertanyaan di grup. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.